pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari Ustaz Muhtaridin yang berjudul Jangan Takut Bermimpi untuk Merangkai Masa Depan Kalian. Jadi ada analogi 3 tipe orang dalam bermimpi. Yang satu itu pecundang. Pecundang itu dia tidak berani bermimpi, padahal mimpi itu gratis, benar nggak? Itu pecundang, dia tidak berani bermimpi. Bagaimana dia berusaha? Yang kedua itu pemimpi. Pemimpi itu orang yang berani bermimpi, tapi tidak berani berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Itu dia pemimpi. Yang terakhir adalah pemenang. Pemenang itu adalah orang berani bermimpi dan berani juga untuk mewujudkan mimpinya. Kalian ingin termasuk yang mana? Pecundang, pemimpi, atau pemenang? Kebanyakan kalian pasti pengen jadi pemenang, benar kan? Oke, kan itu kita dengarkan saja langsung nasihat dari Ustaz Muhtaridin Hafizullah. Tempat dan waktunya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustakmilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya mengenakan pakaian merah karena untuk menunjukkan bahwa kita masih tetap semangat di akhir pekan. Selamat berakhir pekan dan selamat untuk terus semangat. Kita masih ada 1 pekan karantina. Semuanya masih semangat? Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, jangan takut bermimpi untuk merangkai cita-citamu. Sebenarnya tema ini adalah tema kemarin, karena kemarin judulnya sama. Jadi ibaratnya hari sekarang itu sudah dilalui hari kemarin. Betul tidak? Kemarin judulnya apa? Rencanakanlah masa depanmu. Hari ini jangan takut bermimpi untuk merangkai cita-cita. Maka hari ini kita akan bahas 1 kata, jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Kita akan flashback gimana kedatangan antum ke pesantren ini. Mungkin anak-anak baru sekarang masih bingung atau mungkin merasa tersesat ketika dirinya sedang ada di pesantren. Apakah pesantren ini sebuah penjara? Apakah pesantren ini sebuah siksa? Apakah pesantren ini adalah sebuah kesuraman masa depan Anda? Tinggal kita pikirkan bersama. Saya tidak ingin berpuisi karena ini bukan tempatnya untuk berpuisi. Kita semua tidak tersesat di jalan ini. Justru kitalah sekarang yang sedang menentukan masa depan kita. Apakah pesantren adalah penjara? Jika dikatakan penjara, pesantren adalah penjara, maka dunia ini adalah penjara. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim dan surga bagi seorang kafir. Jika seandainya pesantren ini adalah siksa, maka orang-orang yang disiksa adalah orang-orang yang kehilangan keikhlasannya. Karena orang-orang yang ikhlas datang ke pesantren, maka dia akan merasakan kenikmatan. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW telah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jika seandainya kita sekarang sedang berada di antara jalan menuju surga, ini surga bukan Ramayana, surga. Ini surga bukan tempat rekreasi, ini surga. Jika seandainya kita semua ingin masuk surga, sekarang kita sedang berada di jalan surga. Maka orang mana yang sedang berada di jalan surga kemudian dia tidak atau dia merasa tersiksa? Kita semua sekarang sedang menuju ke sebuah tempat di mana semua kenikmatan ada di dalam sana. Jika bayangan kesuksesan bagi Anda adalah sebuah pakaian yang branded, gadget yang terkini, rumah yang mewah, kendaraan yang fantastis, itu semua tidak ada bandingannya dengan kenikmatan surga. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Sesungguhnya di surga sana terdapat kenikmatan yang belum pernah dan tidak bisa kita bayangkan, belum pernah terlihat. Sulit kita untuk membayangkan. Di sana ada pisang, di sana ada durian,
Durian yang kita lihat durian di dunia, kita belum tahu bagaimana durian di surga. Kenikmatannya, kesegarannya. Di sana terdapat bidadari yang penuh dengan kecantikan, tetapi tidak bisa dibayangkan dengan kecantikan wanita di dalam dunia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Dan juga tidak pernah didengar bahwasanya ada orang pernah tinggal di sana kemudian datang sekarang. Saya ingin memberikan testimoni, saya pernah di surga dalam satu hari. Ada? Hah? Saya pernah jalan-jalan di sana ketemu bidadari, kemudian saya turun ke dunia. Ada? Yang pernah turun ke dunia hanyalah Nabi Adam bersama istrinya. Siapa? Hawa. Kalau mau cari Adam dan Hawa, nanti kita ketemu di mana? Di padang mahsyar. Wala udhurun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah juga terbentik dalam hati kita. Di sana terdapat sebuah taman-taman yang indah. Yang terbanyak hanyalah taman-taman di dunia. Nikmat sekali. Maka apabila kita merasakan bahwa pesantren adalah siksa, ingatlah bahwa kita sekarang sedang berada di antara jalan-jalan surga. Kawan-kawan sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian memiliki alat tulis. Coba catat di sana apa yang kalian inginkan di tempat ini. Apa yang kalian inginkan di masa depan. Silakan catat. Catat besar-besar. Saya ingin menjadi seorang miliarder. Saya ingin menjadi seorang pilot. Saya ingin menjadi seorang tukang parkir. Saya ingin menjadi seorang petani. Apa saja yang kalian inginkan di masa depan? Silakan catat. Ingin apa? Catat paling besar. Saya ingin menjadi apa? Jika kalian sudah melihat saya ingin menjadi apa, tatap tulisan kalian. Saya ingin menjadi dokter. Apakah variabel dan linear sudah dikuasai? Apakah fisika dan kimia sudah kalian pelajari? Apakah biologi dan geologi kalian sudah kuasai? Apakah apalagi IPS dan IPA sudah kalian pelajari? Apakah matematika dan teman-temannya sudah kalian kuasai? Tentu kalian akan berpikir. Jika kalian ingin menjadi pilot, apakah sudah pernah kalian naik pesawat? Orang Sukabumi, orang Jampang, sudah pernah berangkat haji, pernah naik pesawat. Orang Cisaat, orang Parungkuda, jika sudah pernah pergi keluar pulau, sudah pernah naik pesawat. Tapi lihat, cita-cita Anda menjadi pilot. Mungkinkah seorang pilot tidak pernah menaiki pesawat? Sedangkan Anda hanya berdiam diri di hadapan tablet kemudian memainkan aplikasi atau permainan di pesawat. Kemudian Anda dikatakan pilot. Hah? Jika Anda sekarang ingin menjadi miliarder, lihat rumah Anda. Apakah rumah Anda penuh dengan kekayaan sehingga Anda ingin menjadi miliarder? Apakah sekarang kalian punya tabungan yang nominalnya di atas 1 miliar sehingga Anda ingin menjadi miliarder? Jika Anda lihat saya ingin menjadi hafal Al-Quran, apakah Anda sekarang sudah siap untuk menghafalkan Al-Quran sedangkan tiap pagi kalian tidur saja? Jika kalian ingin menjadi guru, apakah sudah siap kalian untuk ditiru dan digugu? Bukan mencari uang dan perhiasan dunia. Lihat lagi yang kalian tulis, kalau kalian ingin menjadi seorang pembisnis, apakah sudah kalian menguasai fikih muamalah dan fikih kontemporer? Apakah kalian sudah paham fikih jual beli? Bagaimana apabila ada barang, kemudian barang tersebut tidak ada barangnya, kemudian kalian jual, saya menjual ini, tetapi barangnya tidak ada. Bagaimana jika barang tersebut berupa emas, kemudian kalian kirimkan dari luar negeri ke sini, kemudian bagaimana transaksi, karena kalian tidak bisa tangan dengan tangan, karena emas tersebut harus berjalan terlebih dahulu. Awal kalian sudah tahu hukum tersebut. Lihat lagi apa yang kalian tulis. Kalau kalian ingin menjadi orang sukses, berarti kalian harus menulis di bawahnya, apa yang harus saya lakukan untuk menggapai cita-cita ini. Silakan tulis. Semua akan bingung ketika cita-cita kita hanya sebuah tulisan. Maka ada sebuah pepatah, motivasi tanpa aksi itu basi. Motivasi tanpa aksi itu basi. Saya berdiam di sini 45 menit berbicara tentang motivasi, tapi kalian tidak beraksi, maka itu adalah basi, tidak bisa dimakan, tidak bisa digunakan. Maka pada hari ini kita semua harus bisa melihat masa depan. Pesantren menjanjikan begitu banyak kesuksesan.
Ketika kalian berangkat dari rumah, perhatikan isi koper dan tas kalian. Siapa yang menyiapkan? Siapa yang menyiapkan? Hah? Anak baru. Ketika koper dan isi tas kalian dipenuhi, siapa yang memenuhi? Katakan yang keras. Siapa yang memenuhi? Orang tua. Apabila kalian masuk ke dalam asrama, kemudian orang tua kalian berangkat dengan kendaraannya meneteskan air mata, maka balaslah setiap tetesan air mata orang tua kalian dengan sebuah kesuksesan. Kalau kalian sekarang berangkat menuju pesantren, orang tua kalian meninggalkan kalian dengan penuh tetesan air mata dan kerinduan, kemudian kalian balas dengan kemalasan. Apakah seperti itu seorang anak membalas kepada orang tuanya? Jika pernah kita menyakiti seseorang, balaslah dia dengan kebahagiaan. Jika kalian pernah menangisi guru kalian di dalam kelas karena kalian pernah melawannya, maka ketika kalian lulus, balaslah dengan kesuksesan kepadanya. Jika kalian pernah menyakiti orang tua kalian karena kalian pernah kena pelanggaran di pesantren, maka balaslah kekecewaan tersebut dengan sebuah prestasi. Itulah yang dinamakan anak yang soleh. Rasulullah SAW ketika datang seorang yang ingin berjihad, kemudian mengatakan, apakah engkau punya orang tua? Naam ya Rasulullah, saya memiliki orang tua. Ketika saya ingin beranjak untuk pergi berjihad, mereka berdua menangis, tidak meridhoi saya untuk berangkat berjihad. Apa kata Nabi SAW? Adhikhuma kama abkaitahuma. Buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ketika kita sudah menangisi orang tua kita, maka balasan kita harus membuat mereka tersenyum. Berarti mulai hari ini kita harus membayangkan bagaimana perjuangan orang tua kita memasukkan kita ke dalam pesantren. Jika kita melihat orang tua kita sekarang sedang bekerja, maka balaslah dengan kesuksesan serupa dengan perjuangan mereka. Kawan-kawanku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai di pesantren, yang harus kalian lakukan adalah, saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Pesantren tidak membatasi semua santrinya harus menjadi ustaz, tidak. Percuma semua jadi ustaz kalau tidak ada perubahan. Pesantren tidak membatasi kalian semua harus jadi ulama, tidak, karena ulama pun butuh terhadap pengusaha. Biarkan kami yang berceramah, kalian kemudian memberikan kami uang untuk berdakwah, betul tidak? Biarkan para dokter mengerjakan pekerjaannya sebagai tenaga medis, kemudian di sana ada orang-orang kaya yang memberikan dananya, uangnya untuk memberikan obat-obatan. Betapa banyak orang-orang miskin menjadi sakit dan mati karena mereka tidak bisa membeli obat untuk kesehatan mereka. Pesantren tidak membatasi kalian harus menjadi orang yang masuk ke Universitas Madinah, ke Mekah. Tidak. Silakan kalian belajar dimanapun, asalkan ingat menjadi orang yang bermanfaat. Maka hari ini belum ada kata terlambat. Mau jadi apa kalian? Ustaz, anak mau jadi pilot. Tapi di pesantren kayaknya nggak ada pelajaran pilot. Nggak ada pelajaran menaikkan pesawat. Ada cuma drone yang naik di atas. Bagaimana? Lihat. Tidak ada kemungkinan, tidak ada kemustahilan ketika lulusan pesantren menjadi seorang pilot. Kita hari ini bangun pagi jam berapa? Jam 4. Apa hikmah di balik bangun pagi jam 4? Nabi SAW berkata, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah angkat tangan? Alhamdulillah kita semua sholat subuh berjamaah, walaupun ada yang masbuk, ada yang kepanjangan tadi. Masa luhum, udah masa luhum nih, kok rakaat 1? Kama salil ladzi istauqada nara. Betul kali. Sudah. Lagi ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Aduh, udah mau masuk tengah lembar kedua. Uiddat lil kafirin. Allahu akbar. Berat, subhanallah. Tetapi ketika datang rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun.
Alhamdulillah rakaat keduanya pendek. Itu adalah sebuah pengorbanan karena kita ingin mendapatkan zimmatillah. Kita ingin mendapatkan apa zimmatillah? Penjagaan dari Allah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin sholat subuhnya panjang, pegel, ngantuk, tetapi ganjarannya adalah pertolongan dari Allah dan penjagaan. Jika kalian jadi pilot, cek 1, 2, 3 pesawat setiap untuk mendarat, bukan untuk apa? Untuk ngapung, untuk landing. Apa pakai bahasa Sunda? Ibu bapak sadayana dia pesawat pada yang ngapung ayeuna. Saya. Apa? Mungkin pesawatnya milik sendiri. Ketika pesawat itu naik ke langit, kemudian kalian sudah sholat subuh, apa yang akan kalian dapatkan? Penjagaan dari Allah ketika naik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Selanjutnya apa? Ma yumsikuhunna illa Rahman. Ketika Anda semua sulit untuk bangun subuh. Betul tidak? Betul sekali. Maka ketika di pesantren kita dilatih, ya Allah, terima kasih Engkau telah melatih hamba bangun jam 4 subuh pukul 5,5, 10 dengan bacaan yang panjang, kaki bergetar, kencing ditahan, keluar takut hukuman, tetapi saya yakin Engkau akan memberi perlindungan. Luar biasa pemirsa. Kemudian setelah salat subuh kalian baca Al-Quran. Masya Allah, ini Al-Quran apa hubungannya dengan pilot? Apakah nanti di atas pesawat mari kita melantunkan ayat suci Al-Quran? Silakan membuka Al-Quran Anda. Perjalanan kita 8 jam menuju Saudi Arabia. Silakan untuk menghatamkan Al-Quran. Ada? Tidak ada. Tetapi Al-Quran menjanjikan kepada kita sebuah pahala. Jika seandainya kita berada di atas udara, kemudian kita fokus menjaga 1000 nyawa di belakang, kemudian sambil kita mengendalikan pesawat tersebut, kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, kemudian kita tidak sadar kita sudah mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashrati amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, berapa jumlahnya? Bis, ba, sin, mim. Allah berapa? Alif, lam, lam, ha. Coba hitung. Banyak tidak? Karena selama ini kita tidak pernah menghitung setiap pahala dari huruf tersebut. Karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita membaca dalam satu penerbangan 1 jam, 2 jam membaca Al-Quran, maka pahala kita bertambah walaupun kita di dalam pesawat. Kapan Ustaz bisa membaca Al-Quran dan mempelajarinya? Di pesantren. Ana yakin 70% turun dari 80 ke 70 selama lockdown kalian memegang Al-Quran. Setiap hari tidak? Bahkan ada mushaf yang ketinggalan di dalam pesantren. Ketika di rumah, apakah kalian pegang mushaf? Pegang ketika ujian online. Itu pun ada yang mata yang melirik ke kanan, ada mata yang melirik ke kiri. Ingat tidak? Maka di pesantren kita tempat menuntut ilmu dan membaca Al-Quran, mushaf berjejer di masjid. Kemudian kalau kalian ingin menjadi pilot, apa hubungannya dengan ceramah pada pagi hari ini? Apakah nanti di dalam pesawat kalian akan mendengarkan ceramah? Memutarkan radio Roja FM? Ada? Justru ketika kita tinggal sekarang di sini, memupuk keyakinan kita bahwa ilmu agama adalah kunci kesuksesan kita. Mau jadi apapun antum nanti di masa depan. Mau jadi apapun antum di masa depan, dengan ilmu agama semua akan menjadi berkah. Kita semua sekarang sedang butuh terhadap ilmu agama. Jika kalian ingin menjadi seorang anggota dewan, DPR, MPR, jika dengan ilmu agama, maka rakyat menjadi berkah tidak? Siapa yang ingin menjadi presiden? Angkat tangan. Presiden.
jadi presiden. Ketika presiden hafal Al-Quran, sudah presiden tahu hukum ilmu agama, tahu hukum syariat, maka rakyat akan menjadi berkah. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena kita sekarang sedang berada di jalan kebahagiaan, itu jalan menuju surga. Kawan-kawan sekalian yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat lagi cita-cita kalian. Apa yang sering kalian temukan di pesantren? Yaitu setan yang selalu membisikkan sebuah kegagalan. Pernah kalian ceramah di depan, kemudian kalian lupa? Kemudian kalian turun, muka kalian memerah, kemudian takut orang lain mengatakan, tadi nggak bisa ceramah. Betul tidak? Kalian ke pesantren, kemudian kalian tidak bisa matematika, kemudian kalian menjadi malu dan pemalas, akhirnya cuma tidur saja di dalam kelas. Ingat kawan, kalau kita tidak bisa matematika, masih ada ilmu yang lain yang bisa kita kuasai. Betul tidak? Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, masih ada bahasa Inggris yang bisa kita kuasai. Betul tidak? Kalau kita tidak bisa ilmu, maka kita masih memiliki akhlak. Kenapa kita harus putus asa? Musuh terbesar kita adalah sebuah kegagalan yang selalu menghantui, dan kegagalan tersebut sering menjadi apa? Masalah bagi diri kita. Sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan kegagalan? Siapa yang pernah gagal? Siapa yang pernah gagal nikah? Saya pernah gagal nikah. Tapi gagal nikah tersebut bukanlah sebuah musibah, karena sekarang saya sudah mendapatkan satu anak dan istri yang baru. Betul tidak? Kenapa kita harus terus memikirkan sebuah kegagalan? Saya akan memberikan cara untuk mengalahkan kegagalan. Bukan satu cara, banyak cara. Yang tersambung dalam kalimat mumu. Namanya mumu. Jadi kuncinya itu mumu. M-U-M-U. M yang pertama, mengenali. Mengenali kegagalan. Kalau kita sering gagal, kita kenal nih gagal. Hai bro, gagal. How are you? Gagal lagi nih. Kita sudah kenal, karena gagal itu sudah menjadi teman kita. Jadi ketika kalian gagal, kita harus tahu. Kalian harus tahu, siapakah gagal ini? Gagal ini adalah sebuah hasil karena kita tidak mengoptimalkan usaha kita. Dan kita harus mengenali diri kita. Kalau kita sudah gagal, apa yang harus kita lakukan? Galau. Saya pernah punya teman di pesantren ini. Dia orang yang gak pernah dapat nilai 90. Selalu 100. Pada suatu hari pelajaran ekonomi, dia mendapatkan 98. Di tangga antara gedung ini sama gedung ini ada tangga nggak tuh? Ada tangga yang menyambungkan antara ini yang L. Dia memandangi kertasnya. Mata bercucuran air mata. 98. Dia 100. Dia kucuk-kucuk, masukkan ke tong sampah. Ditanya, gak mau ngomong. Sedangkan anak lihat ekonomi 63. Belum 60, masih lulus. 63. Karena nilai minimal berapa? 60. Alhamdulillah masih 3 diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai berapa? Lulus. Berapapun nilainya, yang penting 63 lulus, bukan 60, apalagi 59 remedial. Sedangkan di sebelah sana ada orang yang menangis di 98. Yang biasa dia dapat 100, ini 98, menangis. Disinilah kita harus mengenali diri kita. Kalau kita sudah mengenal gagal, berarti kita tahu. Kalau kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Masih ada hari esok untuk mencoba, betul tidak? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, pencipta atau penemu bolham. Bolham apa bohlam? Hunaka qiraatan. Ada dua riwayat, bolham wa bohlam. Dua-duanya sahih. Dalam bahasa lain lampu. Penemu lampu, penemu listrik, Thomas Alva Edison. Sering kita baca di buku IPA. Thomas Alva Edison pernah ditanya, berapa kali kamu gagal? 100. Dan riwayat lain 1000.
Di dalam riwayat lain puluhan ribu. Tetapi kata Thomas Alva Edison, itu semua bukanlah sebuah kegagalan. Tetapi itu semua mengajarkan kepadaku bahwa terdapat 1000 cara untuk menyalakan lampu yang salah. Dan satu cara ini yang benar. Kalau kita sering gagal, kita tahu kalau ini gagal, berarti kita tidak akan mencoba cara ini lagi. Betul tidak? Seandainya Thomas Alva Edison ketika nyalain lampu, kalian pernah kan pakai tes pen, colok, nyala, colok lagi, betul? Pernah nggak? Oh, punya tes pen di rumah, masukin ke colokan, nyala, nyala, colokin lagi, nyala lagi. Pas ketiga kali colokin, betul. Konslet semua satu rumah, kalian pura-pura. Apa tuh? Nggak tahu. Pernah tidak? Kemudian ada kabel putus, merah sama hitam gabungin aja satu, kasih solasi, tunggu orang rumah yang nyalain pertama kali, ada kabel putus. Ini pernah terjadi sama anak. Kismu dakwah dulu ada speaker copot itunya, apanya? Colokannya. Anak nggak tahu kalau misalnya 2 kabel itu nggak boleh disatukan. Anak satukan menjadi satu, yang penting apa? Nyambung. Karena pikirannya listrik itu nyambung, ya nyambung aja, nggak ada ini sama ini harus dipisahkan. Berpisah itu tidak enak, betul tidak? Akhirnya anak satukan mereka, anak lilit pakai solasi. Subuh ada yang azan, dicolokkanlah itu alat mixer suara, colokin, dar, azannya langsung pakai manual. Allahu Akbar. Baru kasih, ini siapa yang sambungkan? Anak satnya yang sambungkan. Salah, bukan seperti ini. Ini harus dipisah. Walaupun bersatu adalah sebuah keindahan, tapi berpisah itu lebih baik. Bisa. Hanya dipisah. Bayangkan Thomas Alva Edison pertama kali mencoba lampu, ngebleduk. Mungkin kita sekarang tinggal di dalam kegelapan, betul tidak? Ini nggak bisa nyala nih, nggak ada. Oi. Ah kan, belah sana langsung. Apa teriak? Karena nggak pakai mikrofon, ya. Karena ada mikrofon ini kita bisa dengar tes satu. Ini hasil jadi para penemu. Tapi sayang mereka apa? Orang kafir. Seandainya mereka orang muslim, pahalanya mengalir tidak? Mengalir. Hampir semua manusia sekarang menggunakan listrik. Menggunakan listrik tidak? Listrik. Tapi lihat yang kita ambil faedahnya, bahwa Thomas Alva Edison tidak pernah melihat kegagalan sebagai sebuah penghalang kesuksesan. Maka kita harus mengenali apa itu kegagalan. U-nya apa? Ukur berapa panjang kegagalan kita. Ukur kalau saya bekerja begini. Kalau sekarang mau ranking 1 tapi tidur, tidak bisa. Anda ingin sukses tapi kalian tidak bergerak, kerjanya hanya tidur dan berak. Bagaimana mungkin kalian bisa sukses? Betul tidak? Ingin sukses tidak mau bergerak, kerjanya hanya tidur dan berak, bagaimana mungkin kalian bisa sukses? Maka diukur, usahanya begini, hasilnya begini. Ukur, anak ingin jadi hafal Quran, tapi setiap halaqah tidur. Ukur, pasti itu gagal karena usaha yang kita berikan tidak seperti keinginan yang kita inginkan. Ukur, anak gagal nih Ustaz, kemarin pas mau hadoroh ke depan, ternyata anak lupa bahasa. Ini dalilnya apa? Persiapannya bagaimana? Ya seadanya. Ya itu hasilnya. Untuk menjadi orang besar, cobaannya harus besar. Kalau mau jadi anak kecil, orang kecil, berarti cobaannya segitu-gitu aja. Orang besar cobaannya besar. Orang kecil cobaannya segitu saja. Bukan kecil, segitu saja. Maka ukur. Sudah sejauh mana kita berusaha? Sudah sejauh mana kita berusaha? Ukur. Kalau kita lihat cita-cita kalian, kalau kita ingin jadi itu, cita-cita kalian, ukur usaha kita apa dari sekarang. Kalau kita cuma begini-begini saja, bisa tidak? Tidak akan bisa. Al jazau min jinsil amal. Pahala itu serupa, sejenis, seimbang dengan usaha kita. Anda mau jadi pemain basket NBA, tapi setiap hari kerjaannya nonton di pinggir.
Ih, bagus, abang ini bagus nih. Gayanya bagus. Tapi dia cuma di pinggir doang. Bisa nggak jadi pemain basket? Wah, anak nggak perlu main basket. Anak cukup pakai HP tutorial cara dubbing. Wah, cara melempar bola. Bisa tidak? Harus ada usaha, ukur usaha kalian. Kalau kalian ingin menjadi pemain sepak bola, apakah bisa dengan membaca tutorial cara menendang bola? Siapkan kekuatan, rumusnya W sama dengan kali begini, kali begini. Bisa tidak? Harus ada usaha, turun ke lapangan kemudian berlatih untuk menendang bola. Ukur usaha kita sekarang. M-U-M. M-nya lagi apa satu lagi? Mikir dulu. Motivasi. Harus ada motivasi. Motivasi kita apa sih untuk sukses? Apa motivasinya? Agar aku bisa memenang dirimu dan merayakan pernikahan kita dengan mewah. Itu? Itu. Kalau mau sukses. Agar aku tidak malu untuk menjumpa dengan calon mertua. Betul? Itu sukses. Harus ada motivasi. Aku ingin menutup mulut-mulut orang-orang yang selama ini merendahkanku. Kalau aku berjuang, banyak orang yang berbicara, kamu gagal, payah, gini. Jangan pernah hiraukan mulut-mulut yang selalu merendahkan kita. Karena untuk menutup mulut mereka tidak cukup, karena kita cuma punya dua tangan. Yang harus kita lakukan adalah menutup kedua telinga kita. Ada orang mau mengkomentari, kalau kita mau menutup mulut, ini banyak mulutnya, sholatif semua. Gak bisa. Tapi tutup telinga kita. Fokus, saya harus jadi orang sukses. Motivasi saya tidak mau direndahkan. Walaupun sekarang saya miskin, di masa depan nanti kamu bekerja di rumah saya. Itu motivasi, betul tidak? Wah, ini diejek di kelas. Bisa matematika enggak? 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 berapa? Nggak tahu kan? Sakit hati. Ingat nanti, saya akan menjadi pengusaha. Walaupun saya tidak tahu 2 tambah 2 berapa, tapi uang saya ada di rekening bank yang hitung ini. Motivasi. Terkadang kita butuh pecut untuk kita semangat, betul tidak? Terkadang kita butuh motivasi agar kita tidak pernah putus asa. Kalau kita punya motivasi kuat, tidak akan pernah bisa orang merubah keyakinan kita. Kata orang Afrika yang ingin bicara. Sudah, itu orang Afrika yang bicara. Kata orang Afrika, kalau ada musuh di dalam diri kita, tidak akan ada musuh yang bisa mengalahkan kita dari luar. Kalau ada musuh dari dalam, itu tidak akan bisa musuh dari luar menyakiti kita. Karena musuh yang paling besar itu musuh yang ada di mana? Di dalam. Kegagalan itu selalu ada di dalam hati kita. Yang sudah kelas 5, kelas 6 sekarang. Anak kayaknya kurang cocok jadi ustadz. Anak masih suka musik. Anak juga seneng nih sama TikTok. Apakah nanti ustadz akan berceramah di channel TikTok? Anak juga kurang serak sama ustadz. Kalau rambutnya harus begini. Anak pengen rambutnya begini. Akhirnya banyak was-was. Pantaskah aku jadi ustadz jika aku sedang mencintai dia yang bukan halal? Bergejolak. Haruskah aku jadi ustadz karena aku tidak bisa berceramah? Bergejolak. Kayaknya anak gak cocok jadi ustadz. Setan yang berbisik. Musuh dalam diri, tapi yakin saya akan berusaha melawan hawa nafsu. Suratan takdir telah memberikan jalannya kepadaku bahwa aku sudah 6 tahun di pesantren. Harus terlihat bahwa aku ini anak pesantren. Tapi musuh di dalam hati berkata, ente mau jadi ustadz gak malu apa? Tuh HP liatin tuh video semua gitu-gitu aja. Ente cocok jadi ustadz kalau tiap hari mainnya Mobile Legends terus. Itu setan. Tetapi hati kita harus berkata, aku bisa menjadi ustadz. Ini setan, musuh dalam hati. Bisa dilawan tidak? Bisa. Kelemahan yang paling kuat adalah kelemahan dalam hati kita. Maka kita harus lawan kelemahan tersebut. Motivasi. Apa? Usaha. M, mengenal. Mengukur. M, motivasi. Usaha.
Kalau kita tidak berusaha, bisa nggak sukses? Bisa nggak melawan kegagalan? Tidak bisa, harus ada usaha. Nah, anak kelas 1, sekarang kalian sedang berusaha. Rindu tidak sama orang tua? Siapa yang rindu sama orang tua? Semuanya rindu. Biarkanlah kita berpisah sementara di dunia, agar aku bisa membawa kedua orang tua ke dalam surga. Seandainya kalian sekarang berpisah di dunia, berat, Umi rindu, Abi rindu, pengen pulang, gadget di rumah bergetar terus melambai-lambai. Ayo notifikasi. Wah, rindu ke rumah. Yang sudah online, yang sudah offline, mulai berpikir, kayaknya gue online aja deh, gini-gini aja, bosen. Aduh, mulai ragu, rindu, pengen ke rumah. Bayangkan jika rindu itu ketika kalian di surga, orang tua kalian di neraka. Bisa tidak? Bisa. Bisa jadi kalian masuk surga, kemudian orang tua kalian di neraka. Rindu. Wa na'udzubillahi min dzalik, kalau misalnya orang tuanya bukanlah seorang muslim, selama-lamanya di neraka. Sakit tidak? Sakit. Atau kebalikan, orang tua kalian di surga, kaliannya yang di neraka. Rindu emak, bapak, emak Abu Jahal di neraka. Sementara ibu bapaknya di mana? Di surga. Di dalam Islam, orang tua bisa memasukkan anaknya ke dalam surga. Ada syafaat orang tua ke anak? Hah? Jika seandainya ada orang tua kalian sudah memasukkan kalian ke surga nanti kalau mereka sudah ada. Sekarang saja kalau ada makanan satu, siapa yang didahulukan? Anaknya. Jika orang tua kalian duluan masuk surga, pasti akan dijadi siapanya? Anaknya. Anak saya mana? Tetapi dalam Islam yang bisa memberikan syafaat adalah anak kepada orang tuanya. Jadi orang tua kalian memasukkan ke pesantren karena mereka tahu kualitas ibadah mereka ya seperti itu. Ilmu agama mereka ya seperti itu. Makanya anaknya disuruh ke pesantren. Nah, biarkan kami berusaha memberi makan kepada engkau di pesantren sana, tapi engkau menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita sekarang di sini itu adalah kunci orang tua kita masuk surga. Maka sungguh-sungguh Ustaz, anak bertekad, anak di pesantren harus bisa membawa ibu dan bapak saya ke surga. Kalau bisa satu rombongan sekeluarga, alhamdulillah. Walladzina amanu. Apa dalam surat? Mana Beki? Suaranya Beki. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanihim wa ma alasnahum. Coba Iyas baca yang keras. Ustaz Iyas Az-Zaki Al-Bukhari, ulang Bukhari. Baca walladzina amanu. Masya Allah. Calon menantu idaman. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum wa ma alatnahum biimanin. Alhaqna bihim, garis bawahi alhaqna bihim. Orang beriman dan semua keturunannya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian punya keluarga soleh dan soleha, satu keluarga masuk ke dalam surga, kalian semua di sini adalah harapan orang tua kalian. Jangan pernah menyesali kalau saya masuk pesantren. Justru kalian harus bangga dan bahagia Allah memilih kalian ke pesantren. M tadi motivasi. Usaha. Apa? Ha adalah apa? Hasil. Kalau kita sudah mengenali, kita sudah mengukur, kita sudah punya motivasi, kita sudah berusaha, hanya adalah hasil. Hasilnya serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berjuang, sudah berusaha di pesantren belajar dengan baik, tetapi hasil kita seperti itu, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar, sedangkan hasil adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Yang sebelah sana, berdoalah
atas seluruh usaha yang kalian lakukan. Dan lakukanlah segala yang sudah kalian doakan. Ulangi. Berusahalah. Berdoalah. Berdoalah. Ulangi, berdoalah. Atas apa yang kalian usahakan. Berdoalah. Atas apa yang kalian usahakan. Berdoalah. Atas apa yang kalian usahakan. Hesek. Dan berusahalah atas apa yang kalian doakan. Kalau kita sudah berusaha, berdoa, ya Allah, berkahilah apa yang aku lakukan. Ya Allah, jika hafalan ini ikhlas karenamu, maka berkahilah. Mudahkanlah lembaran berikutnya. Kemudian berusaha. Lakukan apa yang sudah didoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampuni orang tuaku, sayangi orang tuaku. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, maka berusahalah untuk mewujudkannya menjadi anak yang soleh dan soleh. Ada yang mau jadi soleha? Semoga dapat istri yang soleha. At-tayyibina lit-tayyibat wal khabisina khabisat. Yang baik sama yang baik, yang buruk sama yang buruk. Maka solehkanlah diri kalian, semangatlah dalam menuntut ilmu, jangan takut untuk bermimpi, merangkai cita-citamu. Kita sekarang sedang merangkai cita-cita kita. Jangan pernah takut. Fokus dengan apa yang kalian catat di sana. Ustaz, bisa jadi anak ganti nih. Kalau sudah ganti, pikirkan apa usaha yang harus kalian lakukan untuk meraih cita-cita kalian semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah akhir pekan. Selamat untuk berakhir pekan. Yang 1 minggu kita sudah melaksanakan kegiatan karantina. Waktunya untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh asatidzah yang sudah merindu-rindu info bahwasanya sekarang ya wartel sedang kita progres. Kemarin 1 pekan kita coba untuk anak-anak baru. Insya Allah pekan sekarang kita coba untuk anak MTS kelas 8. Kemudian terus nanti akan coba. Insya Allah nanti wartel itu akan kita tempatkan di lab IPA sekarang, atau ya di samping di ujung tangga sana. Ya, di ujung tangga sana nanti bisa kalian berkomunikasi dengan orang tua. Untuk saat ini kita harus bersabar. Kata Rasulullah SAW, zur gibban tazdad hubban. Kalau mau ziarah, kalau mau mendatangi rumah orang, jangan terlalu tiap hari. Tahan dulu rindu selama 3 bulan, kemudian nelpon 5 menit. Melihat wajah orang tua berkesan. Ini setiap hari nelpon, bosan. Betul tidak? Makanya sekarang rindunya ditutup dulu, kumpulin dulu. Kemudian setelah itu jika ada kesempatan telepon, maka menyapa. Siap semuanya? Karena waktunya hanya 45 menit dan sekarang 9:46, berarti bertambah 1 menit. Maka kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Silakan untuk beristirahat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena ceramah ini tanpa persiapan, saya selaku pemateri mohon maaf sebesar-besarnya. Kami serahkan kepada moderator. Saya tutup terlebih dahulu dalam ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami serahkan kepada Ustaz Fakhri sebagai moderator.